Welcome to my YouTube channel. According to indikator ya, sesuai dengan indikator yang kita punya di sini. Di sini. Oke. Begini. Ini H4, ya toh. Ini adalah H4 present time-nya saat ini. Tidak kita lihat adanya satu fase COC buy ya, masih belum ada COC buy, jadi masih ada COC-nya COC sell ya, sehingga ada satu possibility bahwa di H4 ini sampai nanti keluar yang namanya COC buy, untuk saat ini kita hanya mencari adanya fase selling. Ya, di H4 kita hanya mencari fase selling karena COC buy-nya di sini tidak muncul sama sekali. Yang ada hanya COC sell ya. Jadi ada bosnya pun juga. Ini ada area bos juga, bosnya bos selling gitu. Kita akan turunkan di M15. 15 ini hanya akan trade apabila ada muncul COC untuk sell. Ingat ya, COC sell. Jadi possibility untuk COC sell itu ada di support di strong low ini. Ya, sehingga ini adalah COC nanti akan ada possibility di sini ada COC sell. Ketika price benar-benar dari area ini dia break ke area ini. Jadi itu possibility-nya seperti itu, sehingga nanti bisa kita tempatkan untuk COC sell-nya di harga ini ya. Oke, karena fase di harga H4 masih COC sell. Sama halnya ketika nanti di H1. Di H1 ini kalau kita mau ambil COC ya. Jadi seperti ini. Ini TP-nya setipis sutra kalau ini ya. Ini setipis COC TP-nya ini bisa dibilang setipis tisu. Nah, gini ada di sini. Set kita tempatkan di sini ya. 45 94 kurang lebih. Oke, hanya 8 poin untuk stop loss-nya. Karena kita hanya trading di COC sell. Hanya trading di COC sell. Terus kemudian dengan mengesampingkan COC buy, otomatis memang kalau kita lihat dari fase ini ya, kita akan mengalami cukup banyak fase stop loss ya. Fase stop loss di sini anggap aja yang terdekat. Oke. Nah seperti ini. Nah di sini ada COC sell. Oke. Nah terus ada COC, ada pos kan gitu. Nah gini, sehingga kalaupun misalnya ya teman-teman, kita ambil selling di pos yang di COC yang solid pun, di OC solid 48 ini H1 ya 48, maka kita akan stop loss kurang lebih sekitar 76 ya, 30 poin, tetap 30 poin karena kita hanya akan mengambil selling pressure saja. Kita hanya mengambil sell saja. Nah di sini di H1 kita akan di M1, ini M1 ya, kita akan mempergunakan hanya ini hanya fase COC solid ya, dengan mengesampingkan COC non solidnya. Ini ada banyak sekali COC yang non solid di sini. Memang kalau kita ambil sell di sini ya TSR-nya tipis banget memang di sini ya. 76 ke 0 sekitar 10 poinan lah. Tapi kali ini kita akan mengambil di COC selling karena di H4 tidak ada fase untuk buying. Masih ada COC-nya masih. Nah, untuk saat ini di sini ada juga masih bosnya masih cukup kuat, ada bos 1, bos 2. Nah, ini nanti kita akan menunggu. Ini sudah hampir ada COC-nya sudah hampir terbentuk di sini. Ya, belum benar-benar komplit. Nah, ini kita menunggu adanya COC
COC apa COC solidnya, SL TP tetap nanti di sekitar di harga SL-nya nanti di harga atas. Possibility saya possibility untuk tempatnya di sini. Ya, untuk harganya possibility di 1.9363 untuk possibility sell COC-nya. Karena memang di harga ya kan belum jadi kan, kalau di COC-nya ini belum jadi. Ya, harga naik lagi sedikit. Karena untuk possibility-nya di H4 ini belum ada fase untuk ini masih COC-nya masih mana tadi? Nah, ini COC-nya ini yang non solid ya. COC kalau COC solid panjang nanti waktunya. Ini yang non solid masih COC-nya masih COC sell, sehingga kenapa kita asumsi untuk hanya selling. Kita coba lagi di beberapa pair yang lain. Kita ambil saja di Aussie New Zealand. Kita lihat di Aussie New Zealand. Nah, di sini Aussie New Zealand ini di H4 ini masih strong, ada boss ya, otomatis masih strong sell. Ya, belum ada COC buy. Nah, COC buy-nya masih belum ada. Oke, masih cukup kuat untuk tetap selling. Nah, di sini ya. Di mana ini mulainya, ini di mana ini? Bentar. Harusnya ada boss, itu ada COC. Oh, di sini dia. Ya. Ini ada fase boss, ya kan? Ada fase boss di harga ini. Tapi mulai COC-nya benar-benar strength sell-nya benar-benar berganti itu malah di harga ini, di area ini ya. Yes. Jadi di area ini malah terjadi COC sell ini. Ya, ada COC sell tapi price kemudian naik kurang lebih sekitar berapa ini, 0751 ke 4 ya, 0827, sekitar 70 poin. Ya, 70 poin merubah stat atau merubah struktur dari harga ini. Oke, kalau kita coba di harga ini, kita akan mencoba ya, kira-kira stop lossnya berapa poin gitu loh. Kita hanya melihat stop lossnya aja. Kita perpendek lagi, semoga dapat nanti. Kita akan lihat stop lossnya. Nah, ini kan di sini sell, di COC sell ya, sama COC sell, tapi kita ngambilnya kan di M1 bukan di M15. Semoga bisa dapat ini. Kita akan terus coba pantau berapa kali stop loss selama fase enggak bisa choose your plan, hanya bisa melihat 5000 bar ke belakang. Oke lah ya. Jadi saat ini masih COC-nya masih selling ya, COC-nya masih selling, sehingga nanti di M15 ini pun juga akan melihat fase untuk COC selling ya, sehingga sama nanti ketika
COC-nya terbentuk, COC selling, maka di M15 ini akan langsung opsi selling juga sama. Kita akan coba melihat di COC sell-nya mulainya yang non solid. Oke, kita mencoba mengambil di non boss ya, yang di boss ini ya. Ini kan terbentuk. Nah, coba yang di sini. Kemudian di M15 sih harusnya bisa. Oke, ini ya kan. Nah, ini avoid aja COC buy-nya. COC sell yang kita ngambil. Kalau mengambil sell di M15 berapa stop loss-nya? Oke, ngambil sell di M15, maka stop loss yang bisa dipakai adalah ini kan. Oke, kita ambil di sini 0729 ya, sebetulnya tidak banyak sih ya. Out New Zealand paling sekitar 30 40 lah, masih worth it lah. Saya kira masih worth it lah ya. 40 stop loss 40 saya pikir juga tidak terlalu tinggi juga gitu ya. Kita ngambilnya di harga ini kan, di harga ini untuk stop loss. Nah, ini di atas ini stop lossnya. Oke. Jadi sekarang masih Aussie New Zealand masih selling. Nah, nanti ketika price ini naik ya, karena di sini juga cukup banyak selling pressure di sini. Kalau dia naik terus kemudian turun lagi, apabila fase-nya memang tidak berubah dihambat, maka di M15 atau di M1 nanti. Ini kaitan dengan RR ya. Kalau M1 kan kaitannya RR-nya tidak akan terlalu jauh kalau M1, sehingga bisa lebih cepat gitu. Tapi sama, sebetulnya juga sama, hasilnya pun sebetulnya juga sama gitu. Kalau di open di M15 maka ini kena SL enggak sih? Enggak kena SL ya. Coba saya geser. Kena SL enggak ini? Oh enggak. Ya. Jadi seperti itu ya. Ketika naik kemudian ada COC lagi. Ini kalau mau sell maka harus ada COC buy. Harus ada COC buy dulu rilis. Ketika ada COC buy kemudian naik harga turun lagi. Ini di sini ada COC buy. Ya, break kan, ada COC buy nanti mungkin di harga ini, baru nanti kemudian ketika break di COC sell terjadi lagi, maka untuk itu baru kita akan selling lagi. Nanti saat ini kan harga sudah telat, ini bisa dibilang telat lah, karena memang sudah terlalu tinggi, terlalu dalam turunnya kan. Nah, beda kalau kita pakai, nah ini imbalance pun juga sudah masuk, sudah kena imbalance-nya. Jadi imbalance-nya sudah kena. Saya tak pikir juga kalau imbalance-nya sudah kosong seperti ini, sepertinya kita hanya berharap bahwa harga ini akan naik. Bagi yang sudah buyer tentu akan berharap bahwa oke lah saatnya naik. Itu aja. Padahal fase selanjutnya kita bisa sell di pos. Kalau sell di pos sama, sell pun di pos, harganya nanti juga akan kita patok ke stop loss-nya di harga ini. Nah, di sini. Ya, 685 ke 5 sama 30 40 poin lah untuk stop loss-nya. Ini kalau kita sell-nya di harga bos, di harga bos, karena di harga bos pun juga tidak ada masalah, karena COC-nya sudah rilis, ya, COC-nya sudah rilis, itu sehingga kita bisa sell di harga bos. Ini setiap bos kita sell, nah seperti ini, ini kita sell, maka saat ini sell harganya ya harus di atas ini, nah ini tipis saja, ya harus tipis saja SL-nya kalau mau sell di harga itu, karena di atas ada struktur liquidity-nya di atas, sehingga
kalau liquidity ini nanti di sini kan ada struktur liquidity ya, nah, ada liquidity di sini, sehingga nanti kalau ini di break ya sudah stop loss. Oke, kita coba di, aku mau open di Aussie, coba di Aussie ya. Aussie ini Aussie kita lihat di H4 nya masih ada pos, belum ada COC, sell COC nya sudah rilis di sini. Nah ini COC, jarak antara COC ini 6616 sama 65 ya, 60 poin. M4 aja lah. Ini setelah penurunan kemudian rilis COC, baru buy itu ya, baru buy setelah COC baru buy itu. Oke, ini belum ada imbalance yang belum disentuh atau dimatikan, sehingga ada possibility imbalance ini akan masuk, harga akan masuk naik ke atas ini, karena di sini adalah opsinya sell, maka nanti akan selling di harga imbalance. Stop loss otomatis mencari harga imbalance-nya, mencari harga ini. Imbalance-nya di mana? Di sini kan. Nanti kalau udah masuk di harga ini, maka stop loss-nya nanti akan ada di harga higher high. Dia punya higher high. Itu kalau di model seperti ini bisa jadi lebih tinggi nanti untuk SL-nya. Jadi bisa jadi dari sini nanti masuk di area tengah-tengah ini baru bisa sell nanti. Oke, have a nice day.